Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah diungkap banyak sekali penyebab kegelapan. Saya ingin langsung ke yang paling kiri itu ya. Ya, itu memang berbahaya dan harus diwaspadai. Jadi mungkin bisa dibantu ditampilkan, Mas. Saya ada beberapa slides, tapi mungkin saya percepat. Baik, slide-nya agak banyak, tapi saya percepat saja. Saya masuk ke bagian yang penting-penting saja. Izin, kalau tadi teman-teman, tadi Pak Saididu bilang Pak Nursam dan Pak Maras untuk yang buka baju, saya juga ingin buka baju dulu. Wah, buka baju tapi tidak ingin pergi. Buka baju untuk kita. Ini terima kasih dulu untuk Pak Andi yang beli saya baju ini. Nah, lawan oligarki. Di sini ada tulisan people power. People power itu tidak jelek. People power itu bagus. Yang jelek itu eksesnya. Bakar-bakarannya jangan. Tapi people powernya oke, ya. Salah satu people power yang bagus yang kemarin tahun yang lalu tanggal 22 Agustus itu people power yang bagus. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini ada yang untuk saya sampaikan. Ada nomor handphone saya dan saya sudah titipkan file slide ini kepada panitia. File ini bersifat copy left. Ya, copy left itu kopinya saya tinggalkan dan silakan di copy ke banyak-banyaknya. Ya, jadi tidak ada copyrightnya. Lanjut, next. Nah, apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah metode ilmiah. Jadi kalau ada kemarin yang selalu mengatakan FUVAVA itu tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, salah. Ini sangat ilmiah. Karena apa yang ada tuh berupa data dari berbagai data. Data itu ada di mana saja dan itu netizen yang mengumpulkannya, termasuk juga kita semua. Kemudian data itu tidak berbunyi kalau dia belum menjadi sebuah information. Dari sebuah information itu kemudian dikumpulkan, itu menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Nah, dari knowledge itu itulah yang kemudian menjadi wisdom. Harusnya apa yang sudah terjadi sekarang itu menjadi wisdom, menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah dasar untuk kemudian apakah Pak Prabowo itu atau wakil-wakil rakyat kita itu kemudian bertindak. Ini yang belum terjadi. Jadi sebenarnya clear sudah FUVAVA itu. Lanjut, next. Nah, ini sedikit saja, ini soal sejarah Kaskus, gak perlu saya bicarakan ya. Yang jelas Kaskus itu milik asli orang Indonesia, jadi gampang untuk mendeteksi, tinggal kemauan saja untuk bisa masuk ke sana. Ini akunnya, lanjut, next. Next saja. Nah, ada beberapa yang penting. Jadi niatnya itu memang sudah jelek anak ini. Anak ini itu bukan FUVAVA loh ya. Anak ini itu pemilik Cilipari Catering itu. Ya sama orangnya ya. Tanggal tua pengen ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Jadi niatnya dia itu memang sudah ada. Lanjut. Nah, ini ada 3 contoh kata-katanya yang sangat kasar sekali. Yang pertama yang jelek-jelekin Pak Prabowo. Pak Prabowo kayak mau ngejar-ngejar Mbak Titi gitu ya. Titi gitu ya, tuh kembalilah ke pelukanku. Terus dianggap dia gelundung. Wah, kasar banget. Lanjut, next. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah ceraiin istri, punya anak homo, bijinya tinggal 1. Kurang ajar banget ini. Padahal sekarang berhadapan-hadapan, ya. Lanjut, next. Ini yang kurang ajar banget. Garuda Pancasila saja bisa disikat, ya, gitu. Garuda merah itu adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Nah, kebangetan ini kata-katanya. Segera beri pembalut bla 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 bla. Next. Nah, ini ada banyak, ini saya percepat saja. Next. Ini kata-kata next terus. Jadi silakan dibaca, hop sebentar. Banyak yang teman-teman masih bisa lihat. Next. Tikus, ganja boleh bawa sabu asal seiman, menteri paling asum. Ada kata. Terus next. Tuh kata-katanya. Terus next. Next. Saya gelapkan karena terlalu kasar, ya. Next. Tuh singkatan apa itu nggak tahu tuh. NTL tuh nggak jelas nggak.
Maksudnya apa? Terus lagi. Nah, kan kasar banget. Saya langsung kepada identifikasi dia. Next. Bahkan dia sangat rasis. Ya. Sahabat-sahabat kita di Indonesia Timur dihina-hina. Rumahnya kebakar sampai gosong tuh kulit. Ya. Kebangetan banget nih. Next. Nah ini juga menghina SBY. Next. Terus menghina teman-teman dari PKS. Capres gak punya istri dan cawapres dengan banyak istri. Ya. Next. Nah tuh katanya jelek banget kan. Udah anjing. Wah. Wes. Next. Banyak banget kata-kata kan. Dan ini semua sudah sempat dihapus 2000 lebih postingannya. Tapi alhamdulillah teman-teman netizen tuh sempat nge-save dan juga kita kumpulkan. Jadi untuk bukti kalau misalnya nanti dikejar sampai ke pengadilan ada. Cuman ya gimana mau sampai ke pengadilan? Saya dilaporkan aja nggak berani ngusut kok. Soalnya kalau diusut kena dia. Jadi nggak berani ngusut, kalau diusut ya mudar dia ya. Terus next lagi. Terus next. Ini kata-kata dia semua, tidak ada yang saya tambahin, nggak ada yang saya kurangi. Next. Terus saja. Saya saking banyaknya 5.000 kata-katanya mostly kayak gini semua. Terus, nah ini ada forum yang lebih kasar daripada Kaskus, namanya Form Spring. Form Spring dia pakai ID namanya Raka Gnarly. Siapakah Raka Gnarly? Next. Dia juga masuk ke klub untuk diskusi yang porno-porno yaitu semprot.com ya. Pakai akun Fufafa juga. Next. Nah, di sini dia juga masuk ke situs-situs ada Recup, ada Hot Stuff dan lain sebagainya. Ini dia sangat hafal, website semuanya juga sudah bisa diakses. Lanjut. Nah, inilah jejak digital si Fufafa itu. Kelihatannya culun kayak gitu tuh pornonya setengah mati anak ini. Ini bener. Karena terdeteksi dia masuk ke Spank-Bang, masuk ke Recup, masuk ke Xvideo, ada datanya semua. Asli semua itu dia. Next. Nah, bahkan ini lucu banget. Jadi suatu saat Andi Arief, teman saya, itu pernah nantang kepada ayahnya. Jokowi sembunyikan anak pertamanya. Siapa yang jawab? Fufafa. Fufafa langsung jawab, sini loh jeng, gua nggak ngumpet. Goblok tuh cayu. Wong Andi Arief nantang, mana Jokowi sembunyikan anak pertamanya? Jawab, aku nggak ngumpet. Sini gua ladenin. Lanjut, next. Nah, RKGBRN yang tadi ada di sana itu muncul. Nah panggilannya sudah jelas kan? Piye kabarmu nggak ikut kampanye Papa Tercinta? Ini ketika Gubernur DKI. Lanjut, next. Bahkan yang mengidentifikasi Cilipari itu SCTV, akun resmi juga. Siapa? Congrats Gip, jelas toh. Next. Beberapa ini sudah teridentifikasi. Misalnya gini, aku ora iso log neng Raka Gnarly. Ciliparinya ngaku kalau dia yang punya Raka Gnarly. Jadi kue saiki luwih terkenal. Lanjut, next. Terus ada dua. Nah ini contoh, ini saya bandingkan. Orang yang beda akunnya, tapi kata-katanya sama. Ini ketika dia beli Tab, Galaxy Tab waktu itu. Samsung Galaxy Tab. Ya. Kemudian yang satu bilang beli, yang satu juga bilang beli, warnanya sama. Next. Lanjut lagi mas. Nah ini sama kata-katanya malah. Sorry stupid question, ini mau beli stick gunting di PIK. Sama. Fufafa dan Cilipari. Next. Nah ini yang menarik juga. Jadi suatu saat ada seminar diselenggarakan oleh Menteri Koperasi UKM Pak Syarif Hasan di Solo. Cateringnya pakai Cilipari. Fufafa bilang, saya terima kasih syukur soalnya acara kemarin pesan catering Anda, cateringnya dia. Fufafa apa punya catering? Enggak kan? Yang punya catering itu Cilipari. Jadi kok dia ngaku? Goblok memang cakup. Lanjut, next. Nah, ini lucu lagi. Dia biasanya kata-kata kasar itu ada di akun Fufafa. Tapi dia lupa, dia sedang ngetik di Cilipari. Kemudian ngetik kemeripe temem. Itu ya. Ya, silahkan dijawab sendiri, Pak.
nggak jelas itu ya. Terus lanjut, next. Nah, jadi bahkan ayahnya sendirilah yang ngakuin kalau Kaisang Pangarep dan Cilipari itu adalah ya memang itu memang akun-akun anaknya. Lanjut, next. Nah, jadi artinya terus Mas lanjut aja. Terus saja ini identifikasinya jelas. Nah, ini menarik. Nomor handphonenya teridentifikasi untuk kemudian masuk ke akun Kaskus dengan akun Cilipari. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi. Kita masuk pakai nomor handphone itu, kita pakai ID itu, ketemunya Kaskus Fufafa. Lanjut, next. Nomor handphonenya kalau dideteksi munculnya kata-katanya itu. Kalau teman-teman sering pakai get contact itu kan muncul namanya. Ada Gibran Wali Kabuming. Yang menarik di sana itu ada CS Syahrini, ada Syahrini. Apa artinya? Dia itu terobsesi seseorang namanya Syahrini. Ini mungkin nanti Mbak Oki bisa menambahkan sebagai sosiolog. Ya. Anak itu saking terobsesi, pokoknya minta yang kayak Syahrini. Nah, terus ini terus terang aja saya bilang, sama mucikarinya Syahrini KW, nomor handphonenya dia itu disimpan, tapi karena nggak ngerti yang simpen siapa, pokoknya ini pelanggannya Syahrini. Gitu. Syahrini KW, Syahrini CG dan lain sebagainya. Ini untuk para cowok ngertilah maksudnya. Jadi kalau pesan sesuatu namanya nggak jelas, simpen aja customernya ceweknya. Terus lanjut, next. Ini identifikasinya nanti dibaca saja. Fufafa terhubung lengkap dengan Gibran, terhubung lengkap dengan Cilipari, itu ada semua. Lanjut, next. Saya percepat saya karena waktunya sudah habis sebenarnya. Lanjut, next. Ini jelas nomor handphonenya terhubung, Anda terhubung semua. Next. Terhubung itu identik, alamatnya ada. Next. Teman-teman pernah membaca ini? Jadi ketika dia nggak ngaku nomor handphonenya, teman-teman pada iseng transfer ke GoPay, ke OVO, munculnya siapa? Ya Gibran namanya. Terus next lagi. Nah ini yang paling goblok itu dia. Dia kan bilang kalau itu bukan saya. Gitu. Itu tulisannya siapa? Cah. Ya. Ini tulisan dia sendiri, kita kan daftar wali kota Solo tahun 2020. Nomor handphone yang dia tulis, ya yang tadi. Ini formulir resminya KPU, tulisannya dia nulis nomor handphonenya dia. Belagak Fufafa, fura-fura tidak tahu apa-apa. Lanjut, next. Dia pernah bilang, wah itu diubah-ubah di Kaskus. CEO-nya Kaskus jawab, Kaskus gak bisa di-track mundur. Itu pakai Webex pun gak bisa. Jadi Kaskus itu sebenarnya sudah mau bantu, tapi gak dipanggil-panggil oleh aparat. Lanjut, next. Ini dia yang pernah mau menghapus, jadi dihapusi yang kata-kata itu, tapi kita kumpulkan semua. Next. Nah, jadi sampai ke fakta Fufafa itu sudah selesai. Gambar kiri ini menarik ini. Macan Asia dimakan kodok Solo. Itu fenomena yang sedang terjadi sekarang. Jadi kalau nggak hati-hati sudah dimakan kodok Solo, cebongnya anak kodok itu sudah siap-siap menggantikan macan Asia itu. Kalau nggak hati-hati, ini yang akan terjadi. Lanjut, next. Nah ini seharinya kalau di kantor ya cuma main-main kayak gini nih. Ya. Lanjut, next. Ini diskusi yang pernah cerita. Dia diwawancara oleh Kumparan. Kemudian si Kaisang bilang barusan beli sepatu, terus sepatu bekas. Oh bekas ya? Iya, Prelove. Terus dia bergumam sendiri nggak sadar. Prelove Syahrini. Jadi Syahrini itu dianggap barang bekas sama dia. Maksudnya apa ya? Memang utaknya nggak jelas ini ya. Lanjut, next. Nah ini memang nggak jelas betul. Di Solo ini pernah heboh karena dia punya warung markobar, martabak Kota Barat, dikasih gambar itu Illuminati, kasih gambar Dajjal. Alasannya, oh itu kan persatuan antara 3 kekuatan. Dasmu. Iya, jelas-jelas itu Dajjal. Untung diprotes dan dihapus. Oke, berikutnya saya skip aja, lanjut Mas. Nah ini perjalanan untuk mengungkap kasus Fufafa, ada banyak YouTube-nya. Terus lanjut aja, ada bocor alus Tempo, ada saya dipanggil dilaporkan, terus maaf. Nah, jadi sempat juga menghilang. Dan dia menghilang. Terus ternyata sampai ada hilang 6 hari misterius di Gunung Guntur Gibran.
Tapi ternyata Gibran yang lain. Saya tiba seneng ya. Hilang Gunung Guntur jebule lain. Tapi kalau itu betul, Gibran menghilang dari rombongan, Patwal sempat panik tuh. Jadi anak ini memang aneh ya. Sukanya bertindak menyimpang. Lanjut, next. Terus, nah sebelumnya, dikit. Nah, saking anehnya, sampai sutradara terkenal, ini barusan ini, Joko Anwar, itu mau bikin, karena IKN mangkrak, kan mau bikin film kan di IKN. Judulnya ini, Pemukiman Setan. Nah, tanya kepada netizen, mostly netizen jawab bintang yang paling cocok adalah, nah tuh, senyum. Bener nih Mbak. Iya, paling cocok daripada cuman jaga tabung gas di IKN. Kan dia sama Rocky diusulkan jadi penjaga tabung gas. Ya main film horor lah, IKN-nya horor, Gibran-nya horor, cocok. Lanjut next, kita sampai kesimpulan nih orang-orangnya. Dia pernah nulis, gila temennya Wowo kagak ada yang beres. Tuh temennya Wowo tuh ini. Gus gak jelas ini. Satu guru satu ilmu. Lanjut, next. Nah, ini kesimpulan. Akun Fufafa itu sudah teridentifikasi clear 99,9%. Tidak ada yang memang 100%. 100% itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar, manusia nggak boleh 100%. Isinya hate speech, kampungan, pornografi, pelecehan, sara. Unsur perbuatan tercelanya masuk. Kalau mau dilakukan pada periode sekian sampai sekian, ada upaya penghapus bukti 2024. Sudah pelongo-pelongo, unfaedah, biayanya 72 triliun cuma dapat kayak gitu itu. Ya, gitu. Tapi hanya perlu kejujuran dan keberanian. Next. Nah, jadi sekian, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya agak. Terima kasih, Mas Suri.